بارك ونعظم على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Hadratal Mukarramin, para ulama, para habaib, para masyayikh, para guru, wabil khusus Ustadz Ahmad Khairi, Ustadz Syarif yang selalu setia menemani ibu-ibu sepanjang minggu. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustadz Zainal beserta tuan rumah sekeluarga dan seluruh ibu-ibu yang hadir atau yang mungkin berhalangan tidak hadir pada hari ini. Sering kita ucapkan alhamdulillah, namun terkadang kita lupa betapa pentingnya alhamdulillah. Syarat, ya, salah satu syarat orang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puas, ridho terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah itu ekspresi, ya, lambang bahwa kita ridho kepada keputusan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa ta'ala rela, puas, ridho kepada mereka. Siapa mereka itu? Radhiyallahu an. Mereka itu adalah orang-orang yang puas menerima terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau diucapkan alhamdulillah, itu berarti ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Gara-gara kita ada di dunia, kita nanti akan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau tidak pernah hadir ke dunia ini, tidak mungkin orang bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya, gara-gara hadir ke dunia, makanya kita nanti bisa ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tuh yang kalau sholawat, nih singkat-singkat karena bukan itu temanya, cuman biar begitu baca alhamdulillah itu terkenang, ingat ya gitu loh. Iya ya, ternyata ini ungkapan terima kasih kita kepada Allah karena kita ditakdirkan hadir ke dunia ini dan ditakdirkan menjadi orang Islam. Karena syarat masuk surga itu mesti Islam. Kalau tidak Islam ya tidak bisa. Ya, jadi harus Islam dulu. Yang lain-lain ya itu nanti yang lain. Kemudian baca salawat. Kalau membaca salawat kepada Rasulullah, maka kita ingat betapa perjuangan Rasulullah. Yang dosa kita, yang jahat kita, yang zalim kita, yang suka bohong kita, ya, yang suka ngadu-ngadu orang kita, tetapi yang menangis sujud minta kepada Allah itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti engkau Muhammad, kata Allah, akan diberikan sesuatu apapun yang membuat kamu itu puas. Ya. Langsung kata Rasulullah, ya Allah, ya, la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak puas ya Allah kalau masih ada satu dari golongan umatku yang ada di neraka. Jadi Rasulullah itu tidak mau kita ini masuk neraka, tidak mau. Pokoknya semuanya harus masuk surga. Semuanya harus masuk surga. Ini perjuangan Rasulullah. Makanya cinta sampai setinggi-tingginya kepada Allah, tapi jika orang itu menolak kepada Rasulullah, maka orang itu masih tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Rasulullah dari nurnya, ya.
Dari nur Rasulullah itulah segala alam isi semesta semuanya itu ada. Makanya kita harus melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Macam-macam tadi selawat dibaca. Itu lambang ya, ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu, kenapa para sahabat itu nanti sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena para sahabat itu orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu apa saja yang diperintahkan Rasulullah itu selalu siap dilakukan. Ya, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat itu dididik oleh Rasulullah itu untuk selalu bermental pejuang. Karena itu memang didikan Rasulullah. Jadi kenapa orang itu kadang-kadang bermental memberi itu penting, bermental pejuang itu harus. Kenapa? Agar dia itu tidak mudah mengklaim orang lain pelit. Jadi orang pelit itu Bu ya, karena keinginan kita tidak tercapai, akhirnya kita bilang orang itu pelit. Ya gitu loh. Contohnya begini gampangnya nih. Kalau ibu-ibu tidak pernah mempunyai keinginan kepada seseorang, maka ibu itu tidak pernah bilang orang itu pelit. Ya, tapi begitu ibu-ibu punya keinginan, ada tetangganya kaya, ya, ibu pengen dikasih oleh tetangganya, atau pengen dipinjami duit lah. Begitu ibu-ibu pinjam, ternyata oleh tetangganya, oh ndak bisa begini. Akhirnya kita klaim dia itu pelit. Padahal belum tentu dia pelit. Bisa jadi dia ndak pelit. Cuman karena keinginan kita tidak tercapai, kita sebutlah orang itu pelit. Gitu loh. Makanya sebenarnya bahayanya orang yang bermental ingin mendapat itu bahaya. Kenapa? Karena mudah sekali mengklaim orang lain itu tidak bagus. Ya, padahal orang belum tentu orang yang diklaim tadi tidak bagus, belum tentu. Gitu loh. Itu cara berpikir Bu ya. Cara berpikirnya sehingga kita itu sadar ada anak-anak ngebut, ngebut, nggak seneng. Ya kita doakan mudah-mudahan dia sadar, bagus, sopan, begitu. Dan kalau bisa dikasih peringatan ya kasih peringatan. Ya. Tidak boleh kita itu tidak diajarkan dalam agama untuk mendoakan orang itu celaka. Tidak boleh. Kenapa alasannya? Pertama, karena orang yang mendengar berdoa kebaikan kepada orang lain itu dibalas oleh malaikat. Jadi kalau ibu-ibu doa, mudah-mudahan ya kamu lancar rezekinya. Kata malaikat nih jawab, mudah-mudahan kamu juga sama. Bayangkan. Jadi gampang. Kalau kepingin didoakan malaikat, perbanyaklah mendoakan baik kepada saudara-saudaranya. Gitu. Kemudian kita tidak boleh doakan dia jelek. Kenapa demikian? Karena kalau kita mendoakan dia jelek, kalau doa kita tercapai, itu nanti akan menyebabkan terkabul, menyebabkan dia itu celaka. Yang kedua, doa kita itu bukan murni karena kita tidak senang kepada tidak sopanan dia tidak sopan ngebut. Bukan murni karena itu, campur. Campurnya begini Bu, dia ngebut, kita tidak senang dan itu tidak sopan, itu tidak baik. Itu betul, kita ingatkan, kita tidak senang kepada perkara itu. Tapi bagaimanapun, kalau kita mendoakan itu jelek, bukan murni karena kita tidak suka sama dia, tidak suka kepada sifatnya. Plus kita tidak suka sama sifatnya, sekaligus bukan anak kita. Ya, coba ibu bayangkan, kalau yang ngebut itu orang yang ibu sayang, suami ibu kan, atau saudaranya, atau anaknya, apakah bisa kita mendoakan
anak kita atau saudara atau orang yang kita sayang itu ngebut, kemudian kita doakan mudah-mudahan tabrakan di depan, kan tidak mungkin. Ya berarti kita masih belum murni karena Allah, campur karena itu bukan keluarga kita, bukan anak kita. Makanya ya sering saya sampaikan, di antara yang terkenang bagi saya sebagai santrinya almarhum Kiai Marsudi, ya pembinanya, apa yang paling terkenang? Kalau saya Bu, karena saya ini suka mikir orangnya, karena apa yang paling terkenang? Sifat ketidakputusasaannya mengajak orang lain untuk baik. Itu saya paling sampai sekarang itu tidak bisa hilang. Nakal anak orang dibina lagi, masuk penjara diurus lagi, nyuri lagi diurus lagi, begini lagi diurus lagi. Lah itulah sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali di Mekah itu kafir semua Bu, semua, tidak ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Apa dia tersinggung? Apa dia mudah? Tidak. Rasulullah tetap berjuang dan berjuang. Yang masalah itu menyakitkan, itu tidak enak, itu bikin ancaman ke Rasulullah, dia tidak pernah peduli. Jadi hikmahnya di situ kita ambil. Oh iya, ternyata kita ini, ternyata sifat Rasulullah itu selalu ingin ngajak orang atau mendoakan baik kepada orang, ngajak orang lain masuk ke surga. Kalau setan gimana? Setan sebaliknya. Setan itu sebaliknya. Gimana setan? Setan itu selalu berusaha, selalu berjuang agar sebanyak-banyaknya orang itu masuk ke dalam neraka. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana. Oh, saya ikut yang dicontohkan Rasulullah. Maka orang yang jahat itu kita bina, bukan malah kita oh kamu pasti neraka. Tidak boleh. Ya nasib kita saja tidak jelas kok, orang lain pasti tidak boleh. Ya gitu loh. Wilayah seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Jadi sekali lagi kita itu harus mempunyai niat yang baik. Ya di antaranya ya sifat-sifat yang seperti itu adalah diwarisi oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat yang baik ya kepada orang, kalau orang salah kita ajak dia baik. Masalah ada hukuman itu karena memang di dunia ini kan ada aturan pemerintah, ya udah kita ikuti itu aturan pemerintah. Tuh jadi seperti itu yang pertama. Jadi kita jangan mudah mendoakan jelek kepada orang lain, karena bisa jadi doa kita tuh makbul. Kalau ibu dizalimi orang, difitnah orang, dijelekkan orang, kemudian ibu berdoa mudah-mudahan dia itu celaka besok, kemudian oleh Allah dikabulkan karena orang zalim, mazlum, orang mazlum itu dikabulkan doanya. Jangan macam-macam. Ya. Orang mazlum dizalimi orang itu doanya makbul. Kemudian Allah dikabulkan, orang yang didoakan ibu-ibu itu celaka benar, jatuh atau ya gimana, dirampok atau gimana, berkat doa ibu-ibu, maka nanti di hadapan Allah tidak berhak untuk nuntut. Kenapa? Karena sudah diminta di dunia. Nah, tapi kalau ibu-ibu tetap sabar, tetap ikhlas, tetap mendoakan baik, mudah-mudahanlah sadarlah. Ya udah, enggak apa-apa. Lah, itu nanti bisa dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya, jadi tidak boleh ya mendoakan jelek kepada orang lain, itu tidak boleh. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Pokoknya Rasulullah itu selalu berkeinginan orang lain, orang semua masuk surga. Setan sebaliknya selalu berkeinginan seluruh umat, seluruh manusia itu masuk neraka. Ya tinggal kita milih masing-masing. Ya itu. Nah ini ya para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mati ya, nanti ya orang itu akan dimatikan sesuai kebiasaan hidupnya. Ya. Yamutun nas kama ya'ishun. Ya.
Orang itu nanti akan dimeninggalkan, diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa yub'atsuna kama tamutun, dan akan dibangkitkan sesuai dengan waktu dia mati. Kalau mati dalam keadaan musyrik, kafir, maka dia akan bangkit dalam keadaan kafir. Ya, kalau dia Islam, maka dia akan bangkit dalam keadaan Islam. Jadi tuh, artinya gimana, Bu? Artinya selama hidup ya, itu kita biasakan selalu ingat kepada kematian, agar kita itu selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Lagi tuh, Bu. Jadi orang ingat kepada mati itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita ingat bahwa jaminan hidup itu tidak ada, ya, kita tidak dijamin hidup sampai kapan, tidak ada jaminan. Jaya keluar jalan tabrak mati, ya, atau kemudian ada meteor jatuh mati, kena tsunami di Aceh puluhan ribu mati, ya gitu. Sehingga dengan demikian kita itu semangat untuk berbuat baik. Kita itu tidak malas untuk berbuat baik. Kenapa? Karena tidak ada yang akan kita bawa menghadap Allah kecuali amal soleh. Jadi amal soleh kita lah nanti yang kita bangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti paling alhamdulillah, kata Bu Su, saya dulu pernah ngasih parman ini. Loh, itu nanti senang itu di hadapan Allah, bangga sekali. Senang sekali itu nanti di hadapan Allah. Alhamdulillah, saya dulu pernah sujud, pernah ruku. Nah, seperti itu. Ya, jadi ingat mati penting sekali. Bahkan setiap hari, bahkan setiap saat. Kenapa? Karena kalau kita mati, yang paling kita banggakan adalah amal soleh. Kalau kita melakukan, sehingga kita selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Ya gitu. Makanya maknanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Maksudnya kalau kerja itu ibadah. Jadi kita kerja itu harus semangat. Kenapa? Karena itu adalah termasuk fi sabilillah. Ya, amalnya itu ada satu dosa, kata Rasulullah, yang dosa itu tidak bisa ditebus dengan sholat, puasa, zakat, haji. Tidak bisa. Illa bikasbil halal. Kecuali dengan cara mencari rizki yang halal. Contohnya seorang laki-laki mentelantarkan istri dan anaknya, itu walaupun siang malam tidak keluar dari masjid, itu Allah Pak tetap tidak senang, tidak suka Allah pada orang-orang yang demikian itu. Ya, jadi macam mana maksudnya? Sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Paling tidak ada yang dimakan. Jadi ukurannya makan. Kalau saya tidak mampu belikan mobil, itu namanya kebutuhan tambahan. Itu udah tidak wajib. Laki-laki itu ndak, yang penting ada yang dimakan, ada yang diminum, ada untuk pendidikan, ya gitu. Ya, kalau nurutin ya ndak habis-habis. Jadi gitu. Ketika kita kerja, itu adalah amal soleh, amal yang sangat penting. Ya. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau ibu-ibu itu bagus, artinya meringankan beban suaminya. Cuman jangan terbalik, gara-gara kerja nanti lalu suaminya dimarah terus. Tidak boleh. Stres suaminya nanti. Akhirnya cari cara keluar. Kenapa? Kalau di luar Pak Ustadz, kopinya campur senyum. Kalau di rumah, kopinya campur marah. Minum. Wah, bahaya. Gitu. Jadi artinya ya, jangan sampai gara-gara ibu itu diberi dijadikan oleh Allah keran untuk menyampaikan hal yang baru, yang manfaat di keluarga, kemudian nanti lalu lalai kepada hal yang lebih penting. Dan yang sering saya ingatkan, ini saya ingatkan kembali karena beberapa tahun yang lalu mungkin saya pernah ingatkan, cuman lama anda saya ingatkan. Apa itu? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh wanita yang cerdas pada saat itu, ya Rasulullah, kenapa kami ini, kata kaum ibu-ibu, kok
Kok banyak di neraka? Karena kata Rasulullah, di antara yang Rasulullah lihat itu adalah banyaknya kaum wanita di neraka. Nah, tapi bukan ibu-ibu, orang lain, bukan ibu-ibu, orang lain ya. Apa kata Rasulullah? Ya, kenapa? Kata Rasulullah, karena seorang perempuan itu sangat mudah sekali perempuan itu membuka auratnya. Sangat mudah ya, dan menarik ya, menarik Bu. Kalau perempuan itu bisa disorot oleh laki-laki, lain dengan laki-laki itu malahan pakaiannya rapi, gamis, pakai ini, pakai baju 3. Lah ibu-ibu jangan suka buka aurat di depan orang, kecuali depan suami. Kalau depan suami biar enggak pakai busana enggak apa-apa, itu bagus malahan ya. Tuh yang kedua, kemudian terlalu mudah ya seorang perempuan itu ya membuat ketersinggungan kepada suaminya, sangat mudah ya, karena umumnya laki-laki itu Bu ya, kalau udah agak makin tua itu ke istrinya itu makin sayang ya, makin sayang, takut dia ndak mau main-main gitu loh ya. Ada yang sebaliknya ada, tapi saya yakin suami ibu-ibu enggak, makin sayang, makin lama makin sayang. Lah kalau dia omel sedikit itu tersinggung sekali suami. Apalagi sampai keluar dari lisan perempuan, kamu ini kok selama hidup ini kok kayaknya kurang berhasil gitu loh. Loh itu paling tersinggung. Makanya sering saya bilang, haram seorang istri memuja-muji suami orang di depan suaminya. Haram hukumnya, walaupun muji itu baik, tapi hukumnya haram. Kok gitu? Karena suaminya pasti tersinggung. Oh itu Pak Ustadz itu ya anu baik, dia sama istrinya sayang, dia anu ngomong sama suaminya. Itu keliru itu. Nah, enggak boleh, itu dosa tetap seperti itu. Lah, yang terakhir yang paling bahaya. Apa yang terakhir kata Rasulullah? Yang terakhir, perempuan itu mudah melupakan jasa. Tuh yang itu makanya. Kenapa? Contohnya begini Bu. Dari masa muda, masa kawin baru, itu bapak-bapaknya biasanya semangat sekali kerja. Kerja mati-matian, kerja semangat, kerja ndak tahu capek, ndak tahu apa, kerja luar biasa. Akhirnya punyalah rezeki sedikit, belilah tanah kecil atau apa, gitulah. Tuh masih kawin baru, udah agak lama karena mungkin kebutuhan kurang ini, kebutuhan kurang itu, akhirnya ibu-ibu bantulah suaminya kerja. Ya, suaminya dibantu cari duit. Ya. Karena ibu-ibu udah kerja, kadang-kadang bapak-bapaknya keterusan. Lalu nonton bola semalaman, lalu besoknya tak kerja pula. Akhirnya dipecat, tidak punya pekerjaan. Lah akhirnya yang kerja ibu-ibu. Lah setelah sekian lama berjalan, akhirnya jadilah orang yang kaya, punya duit. Udah tidak bergantung lagi ke suami. Lah jasa yang pernah dilakukan di depan itu nanti oleh ibu-ibu mudah lupa. Itu perempuan, penyakit perempuan ya. Ya bukan, tapi bukan ibu-ibu, orang perempuan lain maksudnya. Cuman penyakit perempuan diantaranya kata baginda Rasulullah, mudah melupakan jasa. Gitu kan? Ngabdi pertama, orang laki-laki kerja 30 tahun, kemudian sakit, nggak bisa kerja, setahun saja. Nah kalau tetangganya datang, tengoklah kalau bapaknya mana deh, tak ada hasil sama sekali suami saya banting tulang siang malam. Lah yang 30 tahun dulu masa lupa semua, nggak boleh. Lah itu penyakit perempuan. Ya gitu, penyakit perempuan. Tapi bukan yang di sini. Ya gitu bilang ya Pak Ustadz. Tapi kalau kami enggak Pak Ustadz. Kenapa enggak Bu? Karena saya sudah dengar dari Pak Ustadz, kalau seperti itu nanti menjadi penduduk. Nah, bukan menjadi penduduk Bu, enggak Bu. Kalau kita ini ya, orang Islam itu paling lama
nanti ada di neraka itu 7 hari. Berapa Bu? 7 hari. Nggak sholat, nggak zakat, nggak sedekah, pokoknya jahat, bejat-bejat. Cuman masih tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dihukumnya oleh Allah itu cuman 7 hari. Itu semua berkah Rasulullah SAW. Nah, 1 hari, nah itu yang masalah. 1 hari itu lamanya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ada hutang 1 jam, ya hitung sendiri pakai kalkulator di rumahnya. Saya enggak tahu. Kalau hutang setengah hari, berarti kita ada 500 tahun. Ya naudzubillah subhanallah. Tapi enggak Bu, insyaallah Bu, insyaallah. Nanti orang muslim ya di hari kiamat itu akan saling tolong menolong, saling bantu. Nah, nanti ibu bilang, Pak Ustadz Romli saya kurang sedikit nih, bantulah. Oh ya, datang lagi Ustadz Syarif, abang saya kurang sedikit nih, dibantulah. Karena ada orang yang karena dia suka fitnah adek ya Ustadz Syarif, akhirnya bilang, enggak, kau dulu suka merendahkan aku, suka fitnah aku. Jadi orang ulama nanti di hadapan Allah itu diberi hak untuk menerima orang yang mau ditolong dan menolak orang yang akan ditolong. Jadi diberi hak. Itu barokahnya. Kenapa ulama begitu mulia? Karena ulama itu adalah orang yang membuat agama ini menggeliat, semangat, genah, bagus. Gara-gara ulama, akhirnya orang tahu ternyata kalau ganggu istri orang itu dosa. Ya, gara-gara ilmunya ulama, orang tahu kalau sholat itu mesti ngadap kiblat. Gara-gara ilmu itu semua gara-gara ilmu. Lah yang mempunyai ilmu itu para ulama. Makanya akrimul ulama, kata Rasulullah, fa innahum kuramaul mukarramin. Muliakanlah para ulama karena dia itu adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama yang kayak mana Pak Ustaz? Ya pokoknya kalau orang itu punya ilmu dan baik, tidak suka ngadu-ngadu, ya udahlah. Sementara itulah. Karena hakikatul ulama, yang hakikatnya ulama, yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi jangan sampai kalau nanti suaminya ada musibah, tidak punya kerjaan, kemudian dikatakan kalau ada tamu diangkatin cerita, tidak boleh. Oh, suami saya mana sekarang? Suami saya mana lah? Itu sangat dilaknat oleh Allah. Tidak boleh. Suami itu terpukul Bu, tersinggung. Makanya kalau ada perempuan sakit, tidak bisa kerja, tidak bisa apa-apa, kalau dia waras, mestinya dia tidak ngeluh, tidak terlalu ngeluh. Kenapa? Karena dia tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya. Tapi kalau suami sakit, suami lemah, tidak bisa kerja, tidak bisa apa, kehidupan masih muda, kalau tidak punya iman yang bagus, itu biasanya stres. Ya, kenapa? Karena dia banyak hal. Mana dia sebagai suami itu wajib kasih nafkah. Kemudian dia itu kalau dibilang tidak kerja, tidak ada hasil, dia itu tersinggung. Tapi kalau ibu-ibu dibilang tidak ada hasil, baguslah, tidak ada hasil saya, tapi banyak duit, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang perempuan itu tidak wajib kerja. Kalau ada yang kerja, nolong saja namanya, nolong. Ya, nolong laki-laki, nolong suaminya, itu bagus, itu pahala lain. Ya, kemudian yang terakhir tadi itu, iya apa? Amal dunia fa innaka ta'ishu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramal solehlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Oh kalau gitu Pak Ustadz, kalau ingat kerja, ingat mati terus, tidak semangat kerja. Bukan gitu, itu salah. Itu penjelasan yang salah. Gara-gara kamu ingat mati, kamu itu cari rezekinya semangat. Kenapa? Karena orang kerja itu pahalanya sangat besar. Asal jangan suka ngakalin orang. Ya kan kadang-kadang ada kerjaan yang suka ngakalin orang. Itu enggak boleh. Ngakal-ngakalin itu enggak boleh. Ya dosa. Ya.
Artinya kalau kerja bangunan, jam kerja ya kerja. Jangan kerja bangunan, andai kata sholatnya 1 jam. Ya, atau yang dagang dengan baik. Ya, jadi makna adil dalam dagang itu apa? Kalau Anda membeli ingin dapat penuh, maka ketika menjual pun harus penuh, sama. Jangan dibalik. Kalau beli mintanya penuh, kalau jual maunya kurang. Oh, itu enggak benar. Lah, itu enggak boleh demikian. Ya, jadi itu. Jadi orang kerja itu jangan salah. Orang kerja itu sama dengan orang jihad fisabilillah. Ya, itu pahalanya. Ya. Jadi kamu dengan ingat mati semangat. Oh iya, saya harus semangat berjuang. Tapi jangan enggak sholat, Bu ya. Jangan enggak sholat. Jangan sampai kamu itu kerja kemudian enggak sholat. Lah itu namanya muang, bahasa Inggrisnya tuh muang tompeng mile buter. Ya, enggak boleh. Pohon yang besar yang banyak buahnya ditebang, ngambil buah yang jatuh. Loh, kan aneh namanya itu. Jadi jangan sampai. Kenapa? Ya makanya tadi. Dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati itu besok. Besok saya nih mati. Gitu loh. Kalau ibu-ibu besok mati, kira-kira ada salam dari malaikat atau dari Allah. Ibu besok mati. Kira-kira hari ini mau berbuat yang jelek atau yang baik? Kalau besok mati mau berbuat jelek, aduh memang udah nggak tahu saya itu udah gitu, bingung saya. Ya. Yang namanya orang, kalau orang yakin besok saya ini mati, berarti dia hari ini harus melakukan hal-hal yang baik. Ya, sehingga dia tuh semangat dalam segala kebaikan. Ya, melakukan ini semangat, melakukan itu semangat, melakukan ini. Kenapa? Karena besok saya mati. Kalau saya mati, tidak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Ya, semuanya ngantar, keluarganya ngantar ke kuburan, anaknya ngantar, pokoknya ngantar semua mobilnya, tapi semuanya dibawa pulang lagi. Yang tinggal hanya amal soleh. Makanya amal soleh itu adalah sesuatu yang sangat setia dari dunia, ya, karena orang sering beramal di dunia itu disenangi orang, loh Bu. Ya, ibu-ibu ada tetangganya jahat, tapi ibu-ibu nolong terus. Akhirnya yang jahat itu ke ibu pun sayang. Gitu. Dan termasuk hebat, ada orang pelitnya minta ampun, tapi ibu-ibu sama dia tetap ringan tangan. Kok gitu? Karena memang itu perintah Rasulullah. Kata Rasulullah itu apa? Kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang tidak baik sama kamu. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya kalau ibu sayang ke suaminya, bahasa Inggrisnya itu banyak tonggel, Bu. Banyak tonggel. Kalau istri sayang ke suaminya karena suaminya baik, sayang ke anaknya karena anaknya bagus nurut. Ya, yang istimewa itu suaminya tak benar, tapi ibu tetap melakukan kebaikan. Itu istimewa namanya. Anaknya degil, tapi ibu usaha terus agar anak saya ini bagus terus. Itu yang istimewa. Ya, gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik. Ya, ada tetangga suka apa ya, ceritakan kita, suka bikin hal-hal yang enggak bagus lah, atau enggak sopan sama kita. Sehingga kita enggak senang, secara pribadi itu kita enggak senang. Tetapi kita berbuat baik, lah itu namanya apa ya? Istimewa. Bukan biasa. Itu amal yang istimewa. Gitu loh. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Siapa orang yang baik? Ya orang-orang yang iman. Siapa yang tak baik? Orang-orang yang durhaka, orang kafir itu luar biasa. Luar biasa itu. Kepada Rasulullah itu sangat-sangat luar biasa. Ya gitu. Nah seperti itu Bu. Jadi kalau dengan ingat mati, bukan malah masuk kamar lalu ke besok saya mati. Siapa yang jelaskan gitu?
Ulah dengan ingat mati maka kita semangat untuk nolong orang. Ya asalnya ibu-ibu ndak mau cium tangan suaminya. Saya besok mau mati ya. Kalau saya besok mati, saya ndak diridhoi suami, kan saya masuk neraka. Loh, ya susah. Akhirnya maulah minta maaf ke suaminya, salaman. Ada apa nih mak? Ada Pak Ustadz tadi cerita tentang mati. Atau iya mak, tapi jangan mati loh mak. Susah, saya ini tak ada bini. Ya seperti itu. Ya Bu ya. Ya pokoknya seperti itu Bu. Jadi saya jangan dibalik-balik Bu. Dengan ingat mati kita harus semangat berbuat baik. Jangan terbalik-balik gitu loh. Jangan mati diam di rumah. Pun besok mati. Udahlah kita tidak usah mati, kita tidak usah kerja semangat. Nanti pun kita mati. Oh Ustadz, apa itu kalau saya? Kok terbalik-balik kamu jelaskan? Bukan gitu. Gara-gara kita ingat mati, kita nyiapkanlah. Kalau ada rezeki yang halal, mampu. Kalau mampu yang besar, rumahnya bikin yang besar. Tapi kalau tidak mampu, yang penting ada. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa spesial, jangan tinggalkan semua. Ibu mau sedekah, nunggu kaya. Sampai masuk liang kubur, tidak sedekah. Walaupun tidak kaya, ya tetap sedekah. Alladzina ya yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang baik itu diantaranya mau menginfakkan rezekinya di saat dia kesulitan, susah, ya, atau di saat dia lancar luang. Kalau orang kaya, ya, itu begini Bu ya, orang melarat itu sebenarnya Bu, amalnya itu bisa lebih besar dari orang kaya. Bisa lebih besar. Tapi jangan jadi orang melarat Bu, tapi jadi orang kaya enggak apa-apa. Nah, cuman kalau hitungan itu lebih besar. Coba, ibu-ibu kalau punya duit, ibu-ibu punya ayam 2. Melarat nih, rumahnya gubuk, kerjaan enggak ada. Punyanya cuma ayam 2. Karena yang datang kiainya saya minta ayamnya 1. Kira-kira boleh enggak? Boleh. Berarti amalnya 50%. Punya 2 ayam, kurus-kurus lagi, sakit-sakitan lagi ayamnya. Ya. Diminta 1, dikasih. Berarti 50% amalnya. Nah, sekarang ibu kaya luar biasa. Punya sapi limosin, harganya 1 sapi 100 juta. Besar sapinya. Punya 2, datang ustadznya ke rumahnya. Ya, minta sapi limosinnya 1, kira-kira dikasih enggak? Alah, kalau dikasih, enggak yakin lah saya ini. Nah, berarti Bu, orang miskin itu bisa mempunyai amal 50% dari hartanya. Tapi ibu punya duit 100.000, datang panitia masjid, ini masjid mau dibangun ini, minta sumbangan 50.000, andai kata dengan berat hati ibu keluarkan, sisanya 50.000 di rumahnya, 50.000 tidak ada lagi duitnya, 50.000 berarti separuh hartanya diserahkan di jalan Allah. Bayangkan tuh. Lah sekarang ibu kaya punya duit 1 miliar, 1.000 juta ya, 1 miliar ya. Pengurus masjid datang, datang, dok, assalamualaikum, Bu, saya mau minta sumbangan untuk membangun masjid. Kira-kira ibu maukah nyumbang 500 juta? Hah? Mau? Kalau suruh ngomong mau Pak Ustadz. Tapi kalau benar-benar duit saya 500 juta disumbangkan ke masjid, nah itu sulit Bu. Artinya orang kaya itu justru sebenarnya untuk mengamal besar itu susah. Ya, jadi maksudnya kalau ibu jadi orang miskin, ya enggak apa-apa, tenang-tenang saja. Mau diapakan Bu maksudnya itu? Ya, tapi paling tidak keunggulannya bisa beramal 50%. Bayangkan tuh, kayak apa besar amalnya nanti di hadapan Allah. Separuh hartanya dihabiskan. Ya hartanya 50.000, berarti 25.000 ya cuma nyumbangnya. Ya, ibu-ibu punya duit 1 juta. Zakatnya nisful usyur, ya, rubu'ul usyur kalau kata dalam kitab itu.
bagi 10 dulu, bagi di per 10 berarti 1 juta, berarti 100.000. Dibagi 4 berarti 25.000. Berarti 1 juta itu ibu kalau mau mengeluarkan kotoran hartanya 1 jutanya itu 25.000. Berat tidak? Tidak. Masa 1 juta kurang 25.000 aja susah. Parah bener. Nah sekarang ibu punya duit 1 miliar. 1.000 juta. 1.000 juta diusurkan dulu. Diusurkan tuh per 10 bu. Berarti per 10-nya berarti 100 juta. Nah 100 juta itu baru rubuh dibagi 4. Berarti 25 juta. Lah berarti 1 miliar itu 25 juta. Berat sudah ibu, 55 juta nih Pak Ustadz, bisa bayar gaji ini, gaji itu, gaji ini, gaji itu. Makin kaya makin sulit kita untuk mengeluarkan rezeki yang besar. Jadi itu dah, jangan banyak-banyak nanti ibu, bahaya. Udah azan nih. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.